Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-mahmudu fi kulli lisan, al-ma'budu fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min ilmihi makan, wa la yashghuluhu sya'nun an sya'nin jalla anil ashbah wal andad. وتنزه عن الصاحبة والأولاد لا تتوهم قلوب بالتصوير ولا تتفكر عقول بالتفكير ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Akhwatul Islam, muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyiapkan bekal-bekal kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal salih yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan kita mempelajari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab yang sangat syarat memiliki makna yang sangat luas dan juga memiliki makna yang sangat indah, tempat berkumpulnya orang-orang salih. Maka tidak ada suatu perkumpulan, pertemuan orang-orang salih melainkan di dalamnya akan membuahkan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan bagi kaum muslimin. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan menjelaskan kembali terkait tentang pembahasan yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait tentang al-mujahadah. Kita untuk terus bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan biarkan hati kita lengah, semangat ibadah kita lemah, talabul ilmi sampai futur, maka yang akan dimenangkan adalah syaitan yang ada di dalam hati-hati manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ingatlah pada jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhal saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, akan baik semua anggota badan. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, maka akan rusak seluruh anggota badan. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada hadis yang ke-6. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada lakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Ya, rawahu Muslim. Hadis yang dibawakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang mukmin yang qawi, ya. Apa artinya qawi? Yang kuat. Jadi kata bahasa Indonesia kuat itu serapan dari bahasa Arab, qawi, ya. Jadi kuat, kawat, ya. Itu artinya diambil dari kata qawi, ya.
Jadi seorang mukmin yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah, seorang mukmin yang tidak punya daya, ya. Seorang mukmin yang tidak berdaya sama sekali itu tidak dicintai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi cintanya orang-orang yang kuat tadi. Wa fi kullin, ya, dan dari sesuatu adalah khairun, ya. Ihris ala ma yanfa'uka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatlah, ya. Semangat tentang apa? Semangat atas apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu, ya. Seperti hanya talabul ilmi, belajar ilmu agama ini kita harus semangat, karena al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu lebih diprioritaskan daripada ucapan dan perbuatan. Kalau segala ucapan dan perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu, maka amal perbuatan tersebut akan sia-sia, capek, buang-buang waktu, tenaga, pikiran, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan kembali, wasta'in billah, dan semangatlah kalian, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saat kita sedang futur, lemah beribadah, imannya ngedrop, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jas, dan janganlah kalian untuk merasa malas ataupun lemah, ya, ajaz, ya. Wa in asabaka syai', ketika kalian itu ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau kalian ini ditimpa sesuatu yang tidak kalian sukai, janganlah kalian mengatakan kalau aku melakukan seperti ini, niscaya aku tidak akan tertimpa ini dan itu, ya. Itu kan sering kita mengucapkan seperti itu. Coba seandainya kalau saya nggak pergi, ya, pasti saya tidak akan terkena musibah seperti ini, ya. Ada orang yang naik sepeda motor, dia lupa, ya, tengok kanan kiri ataupun, ya, ngasih sen, ya, rating kanan kiri, tapi qadar atas izin Allah langsung tertabrak. Kalau dia mengatakan, coba seandainya kalau saya tadi tidak keluar rumah di sore hari, pasti saya tidak akan tertimpa musibah. Maka ini kata-kata seandainya. Lau itu dalam bahasa Indonesia adalah seandainya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya kalau kalian tertimpa suatu ujian, musibah yang tidak disukai, kita harus mengucapkan doa. Apa doanya? Qadarullah wa ma syaa fa'al, atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Bukan malah mengucapkan seandainya kalau saya tadi tidak keluar jam sekian, saya pasti selamat. Seandainya kalau semalam, ya, semalam tadi dikunci semua, pasti tidak akan kehilangan barang-barang, ya. Seandainya tidak ada misalkan bebek ataupun angsa yang menjaga rumahnya, tidak akan ada maling. Seandainya kalau saya pasang CCTV, pasti tempat ini akan aman. Itu kata-kata lau, ya, seandainya seperti itu. Jadi tidak memikirkan bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baru mengetahui kalau itu adalah takdir Allah setelah terjadinya sesuatu. Karena takdir itu tidak bisa diprediksi, takdir itu tidak bisa dikaitkan ini dan itu. Takdir itu bukan suatu kebetulan, tapi sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun, sudah Allah catat yang namanya takdir di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kembali, fa inna law, sesungguhnya kalimat law, seandainya saya seperti ini, pasti saya tidak akan terjadi seperti ini.
Maka kalimat seandainya ini taftahu a'mal syaitan, itu akan membuka pintu-pintu syaitan, sehingga yang ada hanya menyesal atau menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam. Ya, ini salah satu di antara bentuk daripada kalimat Allah. Atau dia tidak terima mendapatkan takdir, karena takdir itu ada dua, takdir baik maupun takdir yang buruk. Ini kita harus iman, karena ini adalah rukun iman yang ke berapa? Yang ke 6. Antu'mina bil qadari khairihi wasyarri. Engkau harus beriman kepada Allah tentang masalah takdir yang baik maupun yang buruk. Jangan kita katakan seandainya. Itu membuka pintu-pintu syaitan di dalam hati kita semua. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan terkait tentang seorang mukmin yang kuat tadi, yang qawi, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang yang mukmin yang lemah, yang dhaif. Ya. Jadi kita ini memang di dalam agama Islam dituntut untuk menjadi seorang yang kuat, bukan orang yang lemah. Ya. Lemah dalam imannya, lemah dalam memahami Islam, lemah dalam memahami takdir. Ya. Jadi tidak berdaya sama sekali. Ya. Seperti halnya sekarang kaum muslimin yang mereka itu lemah dari segalanya. Ya. Lemah imannya, ya. Belum lagi dalam duniawinya, ya. Lemah ekonominya, lemah akhlaknya, lemah segala sesuatu. Ya. Tapi yang dimaksud di dalam lemah di sini, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan adalah lemah dari imannya, ya, lemah dari imannya sehingga mereka itu tidak semangat untuk beribadah, karena ini berkaitan dengan judul bab al-mujahadah, untuk merasa bersungguh-sungguh semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minu qawi, kata Syekh Utsaimin, ya, fi imanihi wa laysa al-murad al-qawi fi badanihi. Yang dimaksud dengan orang mukmin yang kuat, yang kuat di sini kata Syekh Utsaimin adalah kuat imannya, bukan kuat fisiknya, bukan kuat badannya. Ya. Kalau yang kuat fisiknya, badannya, kita melihat orang-orang kafir, ya. Kita melihat orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, ya. Jadi mereka itu ka'annahum khusyubun musannadah. Jadi seperti bangunan yang kokoh, yang kuat. Tapi sebenarnya mereka itu sangat rapuh, sangat lemah. Itu kalau melihat orang-orang munafik. Orang-orang kafir pun juga sama. Seolah-olah mereka itu fisik mereka itu gagah, ya. Otot kawat balung besi, ya. Jadi otot kawat balung besi, tetapi ketika tertimpa musibah dia lemah, langsung mengkeret gitu, ya. Jadi langsung melempem ibarat kerupuk yang kena air. Kenapa? Karena imannya enggak ada. Begitu juga dengan orang yang lemah imannya, ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, besok sudah tidak mau hadir kajian lagi. Besok sudah enggak mau lagi sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena lemah iman. Baru diuji sedikit oleh Allah, seolah-olah dia menjadi manusia yang paling menderita di dunia, ya. Sehingga dia membawa baper, ya, bawa perasaan, saya sudah puasan, saya ikut kajian, ternyata malah tambah susah ekonomi saya misalkan. Berarti ini kan amal perbuatan dikaitkan dengan masalah dunia, padahal nggak ada kaitan. Yang dimaksud dengan orang mukmin yang kuat adalah kuat imannya, bukan kuat fisiknya. Li'anna quwwatal badani dhararan, kata Syekh Utsaimin, ya, karena orang itu kalau kuat fisiknya itu akan menjadi madharat ala insan, bagi orang lain. Kenapa? Idza sta'mala hadhil quwa fi maksiatillah. Kalau dia gunakan kekuatan ini dalam bermaksiat kepada Allah. Dia fisiknya kuat tapi kuat mendolimi orang lain, ya. Dia badannya kekal, ya, kawat balung besi, tetapi
dia gunakan untuk begal, ya, untuk merampok. Ini kan menjadikan madarat bagi orang lain. Ya. Jadi maksudnya seperti itu, ya. Artinya yang kuat ini adalah kuat imannya, bukan kuat fisiknya. Karena kalau kuat fisik itu hanya akan menjadi madarat bagi orang lain kalau dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Faqwatul badani laysat mahmudatun wala matmumatan fi dzatiha. Adapun kuat secara fisik itu tidak terpuji dan tidak tercela di dalam fisiknya, tergantung dia gunakan untuk apa, ya. Kalau fisiknya kuat tapi digunakan untuk beribadah kepada Allah, dia bisa menjaga sholat berjamaah di masjid, maka ini bagus. Tapi kalau kekuatan fisik digunakan untuk mendolimi orang lain, ya, untuk menjadi perampok, untuk menjadi begal, untuk, ya, menakut-nakuti orang lain, maka kekuatan fisik ini tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kuat iman. Kalau imannya kuat, insya Allah semangat ibadahnya lebih, ya, dia lebih semangat daripada orang-orang yang lemah. Coba kita perhatikan, ya, anak-anak muda yang sering mendaki, gitu. Semua gunung itu didaki sama dia. Tapi giliran diajak ke masjid, seolah-olah dia itu seperti, ya, memikul, ya, beban yang sangat berat, ya. Beban 1 kintal dipikul ini rasanya berat, padahal dekat masjidnya, ya. Tidak harus dia melakukan nomad perjalanan jauh berkilo-kilometer, ya. Itu kalau fisik kuatnya itu ada kekuatan pada fisiknya, tapi tidak digunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang dimaksud kuat di sini adalah kuat imannya, ya. Jadi meskipun yang lainnya, ya, itu sedang asik-asiknya ngobrol, sedang asik-asiknya nongkrong, tapi dia malah tetap untuk menghadiri majelis ilmu, tetap untuk menjaga sholat berjamaah di masjid, maka itulah kekuatan iman seperti ini yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah dan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan kembali, in kana al-insanu ista'mala hadhihi al-quwwah fima yanfa'u fid dunya wal akhirah sarat mahmudah. Kalau orang mukmin yang kuat fisiknya dan fisiknya itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain di dunia maupun di akhirat, ya, dalam urusan dunia atau dalam urusan agama, maka kekuatan ini akan memberikan manfaat dan akan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya kalau dia orang yang kuat dalam ekonominya, ini kan masalah dunia. Kemudian kuat dalam ekonominya itu bisa membantu orang lain yang sedang susah, orang yang pailit, orang yang bangkrut, ya. Kemudian dibantu untuk menguatkan, ya, menguatkan ma'isyahnya, ya. Kemudian untuk membantu, ya, kaum muslimin yang lain yang sedang kesulitan dalam masalah ekonomi, maka ini suatu yang perkara-perkara duniawi yang terpuji, ya, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuat dalam ekonominya, kuat dalam fisiknya yang tadinya, ya, yang tadinya orang itu selalu diintimidasi oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, karena dia seorang mukmin yang kekal, ya. Kemudian otot kawat balong musi tadi seperti Gatot Kaca, ketika ada orang yang ingin memusuhi ataupun ingin membuat dia itu, ya, tertolimi, akhirnya apa? Akhirnya orang yang akan berbuat aniaya itu dia langsung melempem, ya. Ini kan kekuatan fisik yang terpuji, ya, untuk menaungi orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah. Begitu juga kita melihat bagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau selain menjadi seorang khulafaur rasyidin, pemimpin kaum muslimin, beliau pun juga kuat dalam ekonominya, sehingga, ya, sahabat Utsman bin Affan ini karena dia punya fulus yang banyak, akhirnya ketika kaum muslimin membutuhkan air, ya,
dan air itu ada pada sumur, dan sumur itu punya saham, punya dua orang, sahabat Utsman bin Affan dengan orang Yahudi, ya. Jadi sahabat Utsman bin Affan dia memberikan sedekah, silahkan bagi kaum muslimin yang ingin memanfaatkan air dari sumur tersebut. Kemudian orang Yahudi dia nggak ada istilahnya sedekah, ambil air bayar, sampai sekarang kan gitu, ya. Apapun harus bayar. Akhirnya apa? Akhirnya karena sahabat Utsman bin Affan ini kuat dalam masalah ekonominya, akhirnya orang Yahudi itu nggak laku, di sini aja airnya gratis, masa suruh bayar di tempat kamu. Akhirnya apa? Dijual sekalian. Yang sebelahnya sahamnya akhirnya dibebaskan semuanya oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kalau kita melihat kuat dalam ekonominya, ya. Jadi kuat ekonomi artinya untuk membantu orang-orang du'afa, ya, orang-orang yang lemah, para fuqara wal masakin. Berarti kekuatan dalam ekonomi ini baik, ya, karena untuk membantu kemaslahatan bagi kaum muslimin, ya. Jadi kalau masalah selain daripada iman, maka kembali digunakan untuk apa dia? Kalau fisik, ya kekuatan fisik gunakan untuk apa? Kalau ekonomi, fulusnya dia gunakan untuk apa? Tapi kalau iman, jelas dia itu untuk beribadah kepada Allah, semangat, ya, untuk mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Tapi kalau kuat selain daripada iman, kembali kepada apa yang ia lakukan, ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang qawi, yang kuat, artinya adalah kuat imannya, jadi tidak lembek, tidak melempem. Li'anna kalimatal qawi ta'udu ilal wasfi as-sabiq wa huwal iman. Karena yang dimaksud dengan hadis ini, kuat adalah bukan kuat fisiknya, bukan kuat ekonominya, bukan kuat masalah dunia. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah, kata Syekh Utsaimin, kuat apa? Iman. Jadi kuat imannya ini, kama taqulu ar-rajul al-qawi, sebagaimana ketika orang mengatakan seorang itu yang kuat, ya, tapi kuat dalam apanya? Fi rujulatihi, kuat seperti halnya gentleman, ya. Ketika ada masalah langsung dihadapi, ya, bukan seperti orang pengecut, ya, beraninya koar-koar di belakang, ya, di media sosial. Ketika ditantang lempem dia, seolah-olah dia pura-pura tidak tahu, ya. Berarti ini kan orang yang tidak kuat secara gentleman. Kadzalika al-mu'minun al-qawi ya'ni fi imanihi. Begitu juga terkait tentang orang yang iman, ya, orang mukmin yang kuat dalam imannya. Karena kalau orang itu kuat dalam imannya, maka imannya itu akan menjadikan dia itu semangat beribadah kepada Allah. Dia semangat untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Semangat untuk membantu orang lain. Semangat untuk bisa ke Baitullah, ya. Semangat untuk bisa bersilaturahmi. Ini kalau imannya kuat. Tapi kalau imannya itu ngedrop atau ngedon, maka dia seperti halnya mayit gitu, ya. Mau disuruh ini dan itu, dia tidak punya semangat sama sekali. Tapi giliran, ya, ayo kita nongkrong semalam ngobrol, ya semangat. Nah, ini kan berarti semangatnya itu karena untuk perkara-perkara yang kurang manfaat bagi dunia ataupun agamanya. Kemudian ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Terkait tentang masalah pembahasan, ya, syarah dalam hadis ini, bahwa orang yang kuat imannya dia akan tambah semangat beribadah kepada Allah. Wa dhaif, dan yang dimaksud dengan lemah di sini adalah lemah imannya, ya. Jadi lemah imannya itu yang akan menjadikan orang itu mudah melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ya, mudah dia untuk minum khamr. Kenapa dia mudah untuk minum khamr? Karena lemah imannya, itu dhaif, imannya itu ngedrop, ya, ngedon. Begitu juga kenapa orang mudah melakukan perbuatan zina? Karena lemah dia, lemah imannya.
Kalau kuat imannya, dia bisa menepis tawaran-tawaran orang lain untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ya. Kemudian kata beliau, ya, dia tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan, ya, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang yang lemah iman. Sehingga kenapa orang itu malas menghadiri majelis ilmu, malas untuk menjalankan salat 5 waktu berjamaah di masjid? Apakah fisiknya itu sedang sakit? Apakah karena dia nggak punya fulus? Bukan. Tapi yang lemah apa? Imannya. Ya. Jadi imannya ini yang lemah sehingga dia itu tidak punya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya, khair di sini, ya, al-mu'minu qawi khairun. Jadi kebaikan di sini artinya orang yang kuat imannya itu lebih baik daripada orang yang lemah iman dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah, ya, kelemahan ini, ya, kelemahan orang mukmin yang lemah ini, dia itu tidak dicintai oleh Allah? Tidak. Orang yang mukmin yang lemah imannya ini jelas dia itu lebih baik daripada orang kafir. Lebih baik daripada orang munafik kalau dia itu orang mukmin tapi lemah imannya. Jadi secara strata kasta maka orang mukmin ini lebih baik di sisi Allah meskipun imannya itu lemah. Misalkan, ya, karena imannya itu lemah, dia mudah melakukannya. Jadi ketika di masyarakat waktunya nongkrong malam, dia ikut nongkrong, ya. Waktunya mabuk, dia ikut mabuk. Waktunya main gaple, dia ikut gaple. Ini kan lemah iman, ya. Jadi nggak punya pendirian, dia hanya mengalir gitu saja hidupnya. Waktunya sholat, ya pokoknya sholat. Waktunya mabuk, ya ikut mabuk. Waktunya nongkrong, ikut nongkrong. Ini lemah, ya. Orang mukmin seperti ini lemah imannya, sehingga dengan lemahnya iman seperti ini, maka tentu lebih baik daripada orang kafir, ya. Daripada orang kafir ini nggak ada sesuatu yang diharapkan darinya, ya. Atau orang munafik gitu. Jadi intinya adalah iman di sini, kekuatan adalah kuat imannya. Kemudian lemahnya orang mukmin tadi tetap dia itu ada kebaikan daripada orang kafir maupun orang-orang munafik. Sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, ya, ada suatu ayat yang menjadi dalil bahwasanya orang yang beriman, imannya yang kuat itu lebih baik daripada orang-orang yang imannya itu lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 95, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa qul la wa'adallahu husna, yang artinya tidaklah sama, ya, antara orang mukmin yang duduk, ya, yang tidak ikut perang. Itu artinya orang yang duduk. Jadi dia ada panggilan perang, dia nggak ikut perang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada panggilan adzan, dia lebih milih nongkrong, ya, lebih milih dia di tempat-tempat warung, ya, sambil ngopi daripada mendengar ataupun menjawab adzan tersebut, ya. Jadi orang yang tidak ikut perang, ya, yang tidak mempunyai udzur syar'i, ya, nggak ikut perang dan nggak punya udzur syar'i, itu lebih baik, ya, dengan orang-orang yang berjihad, ya. Orang yang berjihad itu jelas nilainya itu lebih mulia, lebih baik di sisi Allah daripada orang yang tidak ikut perang atau hanya duduk diam di rumah tidak ada udzur sama sekali, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwanya, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya di atas orang-orang yang hanya duduk. Itu ada perbedaan 1 derajat kata Allah, ya. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala, ya, pahala yang baik berupa surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Ini menjadi perbandingan, sama-sama mukmin,
Yang satunya dia ikut perang jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, yang satunya dia lebih baik milih di rumahnya. Eman-eman ya, punya istri cantik, kalau mati nanti istrinya diambil orang ya. Dia lebih milih di rumah daripada jihad ya. Begitu juga dengan panggilan adzan. Ketika banyak ya, banyak konsumen jualan astah jumbo ya. Astah jumbo lagi panas-panasnya ya, dan konsumennya banyak ya, sedang laris manis. Kalau saya tinggalkan untuk sholat berjamaah, sholat dua berjamaah, saya akan kehilangan konsumen ini, nanti akan pindah ke tempat lain. Akhirnya dia tetap sibuk mengurusi perkara dunia ya. Maka orang yang meninggalkan perkara duniawi kemudian dia langsung memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah lebih baik daripada orang-orang yang sibuk dengan perkara-perkara duniawi tadi ya. Itu ayat ini menjelaskan seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala bagaimana memberikan ya perbandingan orang-orang yang mereka itu benar-benar jihad fisabilillah, orang-orang yang mereka ini mengeluarkan ya harta benda mereka sampai mengorbankan fisik mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang hanya duduk diam di rumah tidak mau apa-apa ya. Diajak sholat juga malas, puasa juga malas, kemudian diajak untuk bersosial pun juga malas lagi. Ini nggak ada yang diharapkan orang mukmin seperti ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya al-mu'minun qawi khairun wa ahabbu ilallah wa fi kulli khair. Dan dalam segala sesuatu itu ada kebaikan ya, orang yang kuat imannya daripada orang yang lemah imannya. Akan tetapi orang yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah tadi ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ihris ala ma yanfa'uka, hendaknya kalian itu semangat terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi kalian. Ketika sudah dijadwalkan di masjid ini ada kajian, maka harus semangat. Ketika sudah dijadwalkan pelajaran-pelajaran bahasa Arab, harus semangat. Mumpung ini ya, kapan lagi ya mau bisa belajar bahasa Arab. Awalnya mungkin ramai ya, nanti lama-lama akan terjadi seleksi alam ya. Ada yang alasannya giginya sakit, ada yang istrinya hamil, anaknya reba. Ini alasan-alasan yang klasik. Sebenarnya bukan alasan, tetapi ini adalah alasan supaya bisa diterima oleh ustadznya. Biar ada udur, padahal bukan alasannya. Jadi ini pentingnya. Artinya mumpung di sini ada beberapa ya kajian, beberapa untuk mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, ini harus dimanfaatkan. Jangan terlalu banyak alasan, karena itu menunjukkan kita itu lemah ya. Jadi menunjukkan kita itu lemah imannya. Jadi ibaratnya itu melempem, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, yang harusnya itu menjadi tantangan bagi kita. Wah, supaya saya harus bisa menguasai ya. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Sama-sama waktunya 24 jam, sama-sama makannya nasi, sama-sama minumnya juga mineral. Jadi harus bisa ya. Jadi seperti itu harusnya seorang mukmin itu kuat seperti itu ya. Bukan ketika ada pelajaran yang agak sulit sedikit langsung kepalanya olehnya. Ini besok mencari alasan apa? Tadi sudah alasan ini, besok cari alasan ya. Jadi itu tanda-tanda imannya yang lemah, mencari-cari alasan seperti itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadhihi wasiyah minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat dari Nabi kepada kita semua selaku umatnya, ihris ala ma yanfa'. Hendaknya semangat. Kalau kita ini ingin berbisnis atau berusaha dan hasilnya itu untuk biaya operasional masjid atau sekolah atau bersedekah, kan nilainya itu bisa bermanfaat bagi orang, harusnya semangat. Saya ingin berjualan ini, tapi motivasinya supaya saya ini bisa membantu dakwah sunnah. Nah, berarti kan itu ada nilai ibadah, harusnya semangat. Ketika sedang sepi, harus ingat lagi, ini saya harus bisa membantu, saya harus bisa menyisihkan hartanya untuk operasional dakwah. Jadi ada motivasi.
motivasinya itu bukan hanya duniawi tetapi motivasi akhirat. Jadi insya Allah kalau orang berniaga, orang berdagang, bisnis kok niatnya, motivasinya untuk bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, Allah yang akan mengaturnya, Allah yang akan memudahkan segala urusan. Tapi kalau hanya motivasinya untuk duniawi, ya, hanya untuk bisa beli kendaraan yang baru, baju baru, ya, kemudian bisa membelikan sesuatu skincare pada istrinya biar kelihatan glowing, maka ini perkara-perkara dunia. Jadi tidak ada nilai di situ untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin ataupun dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabaikan, ya. Artinya bisa jadi Allah mudahkan, bisa jadi tidak. Tapi kalau niat kita sudah benar, ya, untuk menyisihkan dan untuk membantu dakwah ini, pasti Allah akan bantu, pasti Allah akan mudahkan urusan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita untuk selalu semangat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain, ya. Kata Syekh Utsaimin, istahid fi tahsili wa musyababasharatihi, ya. Hendaknya harus kalian semangat untuk mendapatkan, untuk mengambil suatu proses, harus semangat, ya. Jadi menjadi orang yang kuat, yang tahan banting, yang kokoh, gitu, ya. Jadi jangan melempem, jangan mudah banyak alasan, jangan peperan, karena itu tanda dia itu lemah iman, ya. Tanda-tanda lemah imannya itu mencari-cari alasan, bawa-bawa perasaan, kemudian bawa-bawa selalu bikin status. Ini pertanda imannya ngedrop, pertanda imannya itu ngedon, yang harus dia kalahkan, ya. Kelemahan-kelemahan itu dibuat menjadi iman yang bagus, mindset yang positif, ya. Kemudian terus ingin bermanfaat bagi orang lain, ya. Mungkin di saat dia malas, tapi ingat, ya, orang lain itu butuh kita. Akhirnya kita ini selalu termotivasi dari semangat orang-orang yang membutuhkan kita semua, ya. Demikian ikhwah sekalian, mungkin sudah masuk waktu sholat Isya. Kita break untuk adzan Isya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Kita ingin menjelaskan kembali terkait tentang perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang kuat, artinya kuat imannya, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah imannya. Dan juga di antara para ulama menjelaskan terkait yang dimaksud dengan kuat di sini, ya. Jadi orang-orang yang mukmin yang kuat adalah yang menyempurnakan dirinya dari 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi dia harus kuat dalam thalabul ilmi, karena ini ada suatu ilmu yang bermanfaat baginya. Kemudian kuat di sini adalah sebagian ulama mengatakan itu kuat ketika beramal saleh. Jadi tidak mudah futur, ya, tidak mudah dia itu diganggu dengan kondisi-kondisi duniawi, ya. Kemudian yang ketiga adalah saling mengajak untuk melakukan kebenaran, watawasau bil haq, ya. Kemudian watawasau bis sabr, ya. Ya, sabar dalam menasihati kebenaran dan juga sabar dalam menasihati untuk orang-orang yang sedang tertimpa suatu musibah. Ini harus kuat, ya. Karena kalau tidak, sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis ini, bagi orang yang lemah, ya, bagi orang yang tidak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya, maka hatinya itu akan dimanfaatkan oleh setan di dalam hatinya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wala ta'jas, janganlah kalian itu merasa lemah, ya. Apa yang dimaksud dengan lemah di sini?
Lemah artinya dia lemah untuk mengamalkan suatu amal ibadah, ya. Lemah untuk bisa menghadiri sholat berjamaah, lemah untuk menghadiri majelis ta'lim, ya. Dan juga lemah di dalam melakukan amal-amal kebaikan yang lain, ya. Makanya di sini sekali lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wala ta'jas, janganlah kalian itu lemah, ya. Sepertinya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, talibul ilmi alladhi yashra'u fi kitabihi yara annahu manfa'ah wa fihi maslahah, ya. Jadi bagi orang yang menuntut ilmu dan dia paham apa ilmu yang ia dapatkan itu dalam Alkitab dan As-Sunnah, itu ada suatu manfaat, ada suatu maslahat, ya. Thumma ba'dal usbu' aw syahru yamur, kemudian ketika sudah satu pekan, satu bulan, muncul dia ada rasa lemahnya, malasnya, futurnya, wa yantaqilu ila kitabin akhar, maka hendaknya setelah dia malas dari mempelajari sesuatu karena enggak bisa, misalkan mempelajari ilmu mawaris, ya. Karena ilmu ini butuh pemahaman dan hitungan matematika. Karena dia keberatan, masa berat belajar ilmu mawaris, ilmu miras, ilmu tentang pembagian warisan. Akhirnya ketika dia sedang tidak mampu untuk mempelajari, jangan dipaksakan. Coba dialihkan pada pembahasan yang lain. Misalkan ke masalah tauhid atau fikih, atau pembahasan-pembahasan yang ringan dia bisa dipahami. Jadi seperti itu untuk mengobati futur di dalam mempelajari ilmu agama, ya. Dia ambil pelajaran yang lebih ringan, ya, daripada dia melakukan kegiatan pembelajaran yang berat, kemudian setelah itu futur dan tidak mau belajar lagi. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan lagi, walidan tajidu hadzal rajul madha alaihi alwaqt wa lam yahsul syai'a. Bisa jadi orang yang tadi merasa kesulitan dalam belajar, akhirnya dia melarikan diri, gitu, ya. Istilahnya muntabir, ya. Nah, ini yang bahaya, muntabir, ya. Mundur tanpa berita, nggak tahu kemana, ya. Apakah pindah ke masjid lain, pindah ke majelis lain, karena di sini mungkin keberatan, ya. Jadi ini bahaya. Kalau dia pindah ke masjid atau ke majelis lain masih mendingan. Tapi kalau dia mundur tanpa berita, kembali ke awam lagi, ya, kembali menjadi anak pang lagi, nah ini yang bahaya, ya. Dia akan lebih ganas lagi daripada sebelum hijrah, seperti itu, ya. Dan ini tidak akan menjadi suatu manfaat baginya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan kembali, ya. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, wa in asabaka syai', ketika kalian itu sedang tertimpa sesuatu yang tidak kalian sukai, maka jangan sekali-kali mengatakan law anni fa'altu lakana kada wa kada. Coba seandainya, ya, kalau dahulu saya misalkan mondok dari kecil, pasti sekarang saya menjadi ustadz, ini belum tentu. Atau misalkan coba kalau dulu saya mengikuti arahan bimbingan orang tua, mau mondok, pasti sekarang saya bisa paham bahasa Arab, ya. Jadi artinya apa? Adanya penyesalan-penyesalan, membuka kata seandainya itu adalah membuka pintu-pintu setan masuk ke dalam hati. Jadi kalau sudah segala sesuatu sudah terjadi, kita ambil ibrahnya, bukan malah kita ini meratapi nasibnya. Coba kalau saya rajin kerja keras pasti saya akan kaya, misalnya. Belum tentu. Orang yang rajin, ya, orang yang kerja keras, tapi kalau rizkinya Allah tetapkan dengan kehendak yang lain, maka dia pun juga tidak akan menjadi orang yang kaya raya. Kenapa? Karena Allah berkehendak lain, dia tidak menepati nasib yang seperti dengan teman, ya. Jadi ini sekali lagi, tidak ada kata terlambat kita belajar ilmu agama. Jangan kita meratapi nasib kita yang masa lampau, atau jangan kita merasa sedih dengan perbuatan dahulu yang sebelum hijrah,
sehingga dia akan menutup, wah ini sudah terlambat, sudah tua, mau belajar bahasa Arab, banyak butuh, banyak dan itu ya. Jadi hendaknya kita untuk tetap semangat menjalankan kewajiban-kewajiban kita seperti itu ya. Ya, demikian khawatal Islam azani Allah wa iyyakum ya, yang bisa kita sampaikan terkait tentang al-mujahadah, semangat di dalam beribadah, semangat dengan perkara-perkara yang bermanfaat sehingga apa yang kita dapatkan itu benar-benar sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri ya, dan juga orang lain. Ya, silahkan bagi ikhwah ataupun akhwat yang ingin bertanya. Ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan Qafaratul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.